Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Twitter @rosidorea. Sebuah kisah yang berjudul Jurik Delman di Desa Mati. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Rasanya aneh ketika saling bertemu pandang dengan orang-orang ini. Panggilan pendatang terasa mencekik kala ku dengar sayup mereka membicarakanku. "Nuri sayang, sabar ya, sebentar lagi sampai." Ibu menghiburku sambil merangkul. Aku hanya mengangguk sebagai tanda jawaban. Aku yang baru menginjak bangku SMP harus menghadapi permasalahan keluarga yang begitu pahit. Kedua orang tuaku memutuskan akan berpisah karena alasan yang aku sendiri pun tak mengerti. Tapi yang jelas yang aku tahu, aku akan tinggal di desa ini sekarang. Ada kakek dan nenekku dari pihak ibu yang akan mengurus kami. Aku memang berkali-kali kemari, tapi itu hanya sekedar 1 atau 2 hari. Tapi sekarang akan selamanya aku di sini. Suara ban beca terdengar berat sehingga sampai di sebuah halaman rumah yang memanjang dan memiliki 4 kamar. Nenekku pun segera datang menyambut. Lalu kami berbincang sedikit. Lalu aku pun masuk membereskan kamar di mana aku akan tinggal. Panggilan sebagai orang kota sering ku dengar. Meskipun bagiku hanyalah sama saja. Ya, meskipun akses ke pasar swalayan jauh lebih dekat dan mudah. Namun hanya itu saja keuntungan tinggal di kota. Aku dan ibuku masih sering makan sederhana, tanpa kemewahan. Jika bengkel yang ayah kelola sedang buruk, di rumah memang ada telepon, tapi hanya ayah dan ibu yang boleh menggunakannya. Bahkan sering dipasang kunci gembok macam barang berharga saja. Sementara di sini semua serba tradisional. Untuk telepon ada wartel yang jaraknya sekitar 4 km dari sini. Tepatnya di samping kantor kelurahan. Tidak ada kompor minyak. Di sini memasak harus menggunakan kayu bakar. Meski kuakui bau dari kayu bakar itu terasa wangi dan menenangkan. Jika hujan kami akan berkumpul di sekitar tungku sambil membakar singkong. Televisi juga tidak ada, hanya ada radio yang sering kali kakek gunakan ketika malam itu pun pasti siaran wayang golek. Jika ada satu hal yang membuatku keheranan itu tentang suatu desa ini jika malam tiba. Semua rumah dikunci rapat, warung-warung tutup menyudahi hari itu. Jalanan lenggang, tidak ada lagi yang berani melintas, hanya sayup suara hewan malam bercampur alunan gamelan wayang golek yang terdengar desa ini berubah menjadi mati ketika malam tiba. Setelah seminggu aku di sini, aku mendapatkan teman baru, Eka namanya. Tubuhnya kecil, tapi perempuan yang usianya sepantaran denganku. Tapi hanya setelah lulus SD, ia tidak melanjutkan SMP. Dia memilih membantu pekerjaan ibunya di sawah. Ayahnya sudah meninggal, bahkan saat dia sebelum bisa mengingat. "Kamu kalau malam jangan aneh-aneh, ikuti aja apa yang orang dewasa lakukan," ucapnya satu hari. "Aku gak paham, desa ini kenapa sih? Ada apa sebenarnya?" tanyaku. "Udah gak usah dipikirin terlalu keras, nanti bisa gila," jawabnya. "Iya, tapi kan aku penasaran," balasku. "Aku juga gak paham-paham benar, tapi kalau ada suara delman jangan digubris, diam saja, anggap saja kamu tidak pernah dengar ya." Anggapan itu tidak ada jelasnya. "Emang kenapa?" tanyaku penasaran. "Katanya Pak Mali," jawab Eka. Aku bersungut sambil melihatnya sibuk mengupas bawang putih. Kata Pak Mali seolah adalah sebuah kata yang jawabannya tidak perlu dijelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Pemikiran anak usia 12 tahun malah semakin liar, menerka. Apakah desa ini terkutuk? Apakah sebagian penghuni desa ini bukanlah manusia? Atau para penduduk desanya melakukan persugihan? Atau jangan-jangan nanti akan ada seseorang yang ditumbalkan? Apalagi aku yang seorang pendatang. Jangan-jangan malah aku bukan warga asli desa ini yang nantinya akan ditumbalkan.
Apa jangan-jangan perceraian orang tuaku juga sebenarnya hanyalah kedok agar aku bisa ditumbalkan demi desa ini. Nuri, ibuku memanggil sambil berjalan mencariku. Iya bu, jawabku sambil menghampirinya. Udah hari sore, kamu bisa jemput kakek gak ke sawah? Takutnya kemalaman, pinta ibuku. Oh iya bu, bisa. Kamu juga bawa ikan tadi ya sebelum pergi. Kakek bilang mau bantu Pak Taro kuras empangnya. Kamu bantu bawa ya. Ibuku masih berujar. Oh iya bu. Asik ikan bakar. Aku pun segera pergi. Ibu hanya tersenyum lalu kembali. Besoknya lagi aku tidak lupa. Aku pamit pada Eka. Hati-hati ya, balasnya sambil melihatku pergi. Dan benar saja, kakek membawa seember ikan mas dan nila. Aku membantunya. Malah menyambut desa dengan keheningan yang sama seperti biasa. Kurasa kucing kampung liar berdatangan mencium aroma ikan bakar tadi sore. Kusisihkan untuk mereka. Saat aku membereskan peralatan makan pun, adzan Isya berkumandang. Wajah semua orang lalu terlihat menegang. Tidurlah lebih awal, ini purnama, ucap kakekku. Jauh wajah semua orang lalu menegang, seolah mengerti apa yang diucapkan kakek. Ibuku dan nenekku hanyalah saling pandang, sebagai tatapan mata isyarat akan mengerti ucapan dari kakekku. Tidur dulu ya, ibu mengajakku. Ibu tidur bareng Nuri, tanyaku. Malam ini iya. Kenapa? Aku balik bertanya. Malu atuh bu, Nuri kan udah gede, jawabku. Gak apa-apa, cuma malam ini aja. Ibuku memaksa. Setelah selesai Isya, kami berselimut, saling berhadap. Ibu menaruh lengannya di pinggangku. Membuatku merasa risih. Aku berkali-kali menurunkan lengannya, namun ia akan kembali ke pinggangku. Akhirnya lagi dan lagi, dan pada akhirnya aku mengubah posisiku untuk membelakanginya. Aku yang memang tidak terbiasa tidur di awal. Entah jam berapa, yang aku dengar detak jarum jam dari arah ruang tamu memecah sunyi. Sementara lantunan gamelan dan wayang golek terdengar dari kamar kakek. Suara jam dinding dan wayang golek seolah bersautan dengan binatang malam di luar. Kuubah posisiku menghadap ibu yang lengannya sudah kulepas. Beliau terlalu pulas, lalu sesuatu terdengar. Ibu terbangun dan matanya terbelalak untuk sesaat. Lalu ketika suara itu semakin jelas terdengar, ia menutup matanya rapat-rapat dan mulai memerukku. Suara sepatu kuda terhentak perlahan berjalan menapaki jalan. Meski bukan aspal, namun jalanan di situ batu kerikil campuran semen itu menggema, menghantarkan suara sang delman ke seluruh penjuru desa. Suara radio dari kamar kakek juga lenyap. Binatang malam juga hening membisu, seolah semuanya sedang terfokus pada suara delman yang melewati rumah satu persatu. Aku dapat mendengar suara napas ibuku yang menderu tegang. Dalam remang kuperhatikan wajahnya ketakutan. Matanya ia tutup rapat-rapat. Sadar napasnya terlalu keras, ia kini menutup mulutnya dengan kedua tangannya, melepaskan pelukannya dariku. Namun siku tangannya masih terasa mengampit kedua pundakku. Sungguh aku ingin bertanya, namun ketakutan juga menjalar hebat di sekujur tubuhku. Entah mengapa instingku mengatakan akan ada sesuatu yang buruk terjadi apabila itu berhenti di samping rumah kami. Tidak lama suara delman pun berhenti. Hanya terdengar suara napas kuda yang memburu. Karena saat itu kamarku berada tepat di samping jalan. Siluet dari jendela kayu terlihat samar. Kusir dan juga kuda itu tidak memiliki kepala. Tepat di samping rumahku, tepatnya di samping kamar kami. Aku mengintip seketika mendegang. Tubuhku kaku, tenggorokanku seperti disumpal ketakutan yang teramat hebat. Tangan kiri ibu segera memelukku lebih erat dengan telapak tangan yang masih menutup mulut dan hidungnya, seolah-olah memaksa kami untuk tidak bernapas sama sekali. Kudengar kuda itu terengah-engah. Sang kusir tanpa kepala dengan bahu yang menghadapkan ke jendela rumah kami. Ayat suci kubacakan di dalam hati. Hanya kepadanya lah aku berharap supaya sosok itu cepat pergi.
Tangisanku pecah dalam diam. Detak jantungku berdebar seperti genderang, seolah memberitahu bahwa sosok itu masih terjaga. Lalu sebuah tangan putih berhias cincin emas cantik dengan selendang biru yang terlampir, malu-malu di lengannya menepuk bahu sang kusir. Sosok itu kembali berjalan. Kini sayangnya dengan perlahan, seolah siapapun yang ada di sana masih memastikan bahwa aku ataupun ibu telah melihat mereka atau tidak. Gemerencing dan suara sepatu kuda perlahan menjauh dan menghilang. Sunyi segera menyergap kami erat-erat. Tangisanku masih deras. Takutku belum usai. Perlahan dekapan ibu melonggar. Ia ingin memastikan barangkali sosok itu telah pergi sepenuhnya, yang tentu saja aku tolak. Aku semakin erat memeluk ibuku. Aku melarangnya pergi. Dalam diam dan isak tangis ibu mengerti saat itu. Meskipun naasnya tenang, ku dengar degup jantungnya masih keras bersautan dengan milikku. Kami berselimut takut hingga aku tertidur dalam ketegangan yang tak masuk akal. Perasaanku membawaku ke alam mimpi yang buruk. Sebuah pantai terhampar indah, aku berdiri telanjang antara batas rumput dan pasir. Namun ada rasa nyeri yang sulit dijelaskan. Langit tanpa awan terlihat aneh. Bukan biru muda, tapi gelap seperti mendung. Kuedarkan pandanganku sekeliling, sambil kedua tanganku menutupi bagian tubuhku. Rasa merinding seolah menyelimuti tubuhku. Di pinggir hutan tak jauh dari aku yang sedang berdiri, kemudian kulihat sebuah delman berhenti tepat di depanku. Kulihat seorang lelaki dengan menggunakan pakaian batik dan hiasan hitam. Bekap diikat batik senada dengan bajunya. Ia tersenyum ramah melihatku. Lalu ia turun dari delman sambil menggandeng sosok anak kecil, dan setelah itu turunlah sosok wanita tua yang teramat sangat cantik dengan kebaya putih, selendang biru, rambutnya disanggul, lalu mahkota emas terlampir. Ia tidak memakai alas kaki, memperlihatkan betisnya yang indah. Sang kusir menunggu di samping delman. Sang wanita berjalan anggun ke arahku. Selendangnya tertiup angin, lalu ia tersenyum ramah. Matanya kupandangi, semakin mendekat coklat terang dengan lasung pipi tersungging manis. Anakku, suaranya lembut penuh perhatian, nadanya penasaran namun tegas. Iya Ratu, aku menjawab seperti sesuatu yang memang harus dijawab kala itu. Ia berhenti tepat satu langkah di depanku, memandangiku dalam-dalam. Belum saatnya sayang, kembalilah. Begitu ia selesai berkata, pandanganku kabur sama dan kabur hingga tak ada yang tersisa, kecuali warna putih yang dengan cepat berganti hitam. Telingaku menangkap lantunan ayat suci yang dibaca oleh beberapa orang. Kubuka mata perlahan, lalu kulihat beberapa orang mengelilingiku dengan kitab suci di tangan mereka masing-masing. Alhamdulillah, ibuku berteriak bersyukur sambil memelukku dan menangis jadi-jadinya. Ayahku juga di sana. Ia berada di antara orang-orang yang membaca ayat suci. Tangisannya pecah. Meski wajahnya masih berusaha tegar, ia berdiri lalu berjalan keluar. Ibu, ada apa? Tanyaku tanpa bisa menahan diri. Gak apa-apa nak, gak ada apa-apa. Ibu tidak ingin menjawab dan masih memelukku. Wajah semua orang di ruangan itu melihatku dengan ekspresi dan keringat, dan aroma bercampur wangi bunga 7 rupa di ruangan lain samar kucium. Bau kemenyan yang lewat pergi selang 3 hari setelah kejadian itu. Beberapa pemuda desa bergiliran berjaga di rumah. Sementara ayah yang aku pahami bahwa ibuku dan dirinya sudah bercerai masih menunggu bersama yang lain, berjaga selama 3 hari terakhir. Aku yang seharusnya bisa masuk sekolah baru juga terpaksa harus ditunda. Aku tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam. Setelah kejadian, delman yang berhenti tepat di samping rumah kami. Setelah seminggu kemudian, ketika orang-orang dewasa berpendapat bahwa semua ini telah berakhir sepenuhnya, mereka kembali ke kehidupannya masing-masing. Tidak ada lagi yang terjaga, itu pun dengan ayah. Ia berpamitan dan kembali ke kota. Aku sebenarnya ingin ikut bersamanya,
menolak tinggal di rumah ini. Namun hatiku berat melepaskan ibu sendirian. Hari-hariku kuhabiskan bersama Eka. Kami bekerja bersama. Aku mengikuti Eka bekerja serabutan ke sana kemari. Hari ini membantu pekerjaan rumah Ibu A. Besok membantu mencuci baju Ibu B. Dan begitu pun seterusnya. Sudah hampir sebulan kamu katanya mau lanjut ke SMP. Tanya Eka suatu saat. Rencananya begitu, tapi nggak tahu juga ibuku itu gimana ya. Katanya sih masih ada berkas yang perlu diurus. Aku nggak ngerti urusan orang gede. Jawabku asal. Sayang loh Nur, ucapannya. Sayang kenapa? Tanyaku. Balik kamu beruntung bisa sekolah. Kalau bisa sih sekolahnya lanjutin yang benar biar kayak Kartini, jawabnya. Imbuh Eka. Aku malah menyanyikan lagu Ibu Kartini, menimpali kata-katanya. Dibilangin malah nyanyi. Ia setengah kesal. Sebelum kami lanjut bermain lebih jauh, Bu Ani yang punya rumah bertanya kepada kami, apakah kami sudah selesai atau belum. Dengan tawa dan senyum yang canggung, aku menjawab, kami sudah selesai. Sambil bergurat menggaris di ujung barat, aku kembali pulang, menyadari hari akan segera berakhir. Sebelum sampai pintu rumah, kulihat sebuah motor terparkir di halaman. Motor yang ku kenal dengan baik. Itu motor ayah. Aku segera berlari terburu-buru masuk ke dalam rumah. Namun kudapati ayah dan ibu sedang bertengkar. Anakku hampir hilang kemarin, dan kamu masih bersikeras dia tinggal di sini. Jangan gila kamu, ayahku berteriak. Lalu aku harus apa? Meninggalkannya bersama kamu dan perempuan sundal itu. Siapa yang gila? Ibuku tak kalah berteriak. Tidak ada yang sundal dari dulu, apa kamu yakin? Ayahku masih saja berteriak. Buktikan padaku jika dia itu bukan sundal. Ibuku menantang. Apa yang kamu perlukan? Apa aku perlu mendatangkan dia ke bengkel atau dia datang ke sini? Katakan padaku. Ayah dengan kesal dan menerima tantangan dari ibu. Janda memang seperti itu, tidak mampu bekerja dan hanya merebut suami orang. Ibu sudah tenggelam dalam emosinya. Kenapa kamu begini? Suamimu hanya memberikan pekerjaan layak pada orang lain agar dia bisa hidup, bukan karena ada maksud lain. Ayahku tidak mau kalah. Jangan bohong kamu. Kamu pikir aku tidak tahu, Dia berani merangkul dan bermanja saat di bengkel bersamamu. Buktikan kalau dia sama kamu itu gak ada hubungan apapun dengannya dan keluarkan dia dari bengkelmu. Pilih aku atau dia. Ibuku tegas, lalu berlalu masuk ke kamar. Mata kami sempat berpandangan. Ayah terdiam dan menengok ke arahku. Senyumannya tersungging dengan terpaksa. Gak ada apa-apa sayang, nanti ayah jemput lagi ya. Ia berkata selembut mungkin. Meskipun nadanya masih kesal, ia pergi tanpa pamit kepada nenek dan kakek. Ia kemudian mengendarai motornya dan melesat pergi, menghilang di ujung jalan. Dadaku sesak, masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi barusan. Kepalaku kosong dan emosiku bercampur aduk tak menentu. Aku tertunduk lesu dengan tatapan kosong dan bingung. Menangis tapi tidak ingin, marah tapi tidak bisa, kesal. Aku harus kesal kepada siapa? Langkah kaki terdengar tanpa alas berjalan dan berhenti tepat di depan pintu. Tidak masuk. Lalu aku melihat ada darah yang menetes dari kepalanya. Baju batik yang coraknya saat itu aku kenal. Iya, dia adalah kusir kedelman tanpa kepala. Aku diam dalam takut. Tubuhku kaku dan tidak bisa digerakkan. Kemudian tangannya terlihat disembunyikan ke belakang, lalu bergerak seperti ingin menyerahkan kepadaku. Lalu ia menaruh kepala itu. Ia taruh perlahan di pangkuanku. Aku bisa merasakan basah dari darah dan tercium bau amis yang kental. Kepalanya lalu memutar ke hadapanku. Ia tersenyum dan bibirnya berkata sesuatu yang tidak aku mengerti. Apa yang coba ia ucapkan? Sedetik kemudian aku kehilangan kesadaran. Lagi-lagi aku terbangun dengan iringan bacaan orang-orang yang membacatkan ayat suci. Ini sudah malam, aku bisa melihat langit di luar. Badanku saat itu terasa sakit semuanya dan kaku.
"Bu, Ibu," aku berteriak keras sambil memeluknya. Tangisanku pecah mengingat apa yang aku alami tadi sore. Aku berdiam ketakutan dan aku masih membayangkan tanganku yang basah dan juga bau amis yang kurasa. "Kembalilah kepada suamimu, Nak. Kita sudah mewanti-wanti bahwa anak ini tidak bisa tinggal di sini." Seorang pria tua berkata dengan lembut. Ada wibawa pada setiap kata yang ia ucapkan. "Tidak bisakah dicari solusinya?" Ibuku bersusah payah dengan bertanya. "Kamu paham kan aturannya jangan dilanggar. Desa ini tidak bisa terus seperti ini. Jangan sampai ada Eka kedua terjadi lagi." Orang tua itu berdiri, lalu pergi meninggalkan kerumunan yang masih berbisik-bisik sendiri. "Saya ucapkan terima kasih sudah membantu, tapi tolong biarkan kami menyelesaikan persoalan ini." Kakek angkat bicara dan orang-orang akhirnya menurut. Mereka berpamitan, namun terlihat jelas ada wajah kasihan kepada kakek. Kakek akhirnya mengantarkan mereka keluar. Aku dan ibu masuk ke kamar. Di dalam kamar aku bisa menguping apa yang kakek dan orang tua itu bicarakan. "Kalau dia sering melihat cucumu bicara sendiri, tertawa sendiri," ucap kakek tua itu. "Aku paham, Jang. Ini bukan urusanku sepenuhnya. Ada persoalan rumah tangga yang tidak bisa aku ikut campur ke dalamnya," jawab kakekku. "Maka cepat selesaikan itu. Jangan sampai pamali di desa ini terulang. Aku enggan jika apa yang terjadi pada anaknya Marsin terjadi juga atas cucumu." Setelah aku dengar kalimat itu, si kakek tua melangkah pergi. Tidak berselang setelah si kakek tua pergi, seseorang mendekat. Langkahnya terdengar lebih tegak. "Assalamualaikum, apa betul ini rumahnya Damar?" ucapnya. "Waalaikumsalam. Iya, aku Damar. Kamu siapa ya?" jawab kakekku. "Saya Atma dari desa Mendung," jawabnya. "Lalu ada apa kemari ya?" tanya kakekku. "Ini tentang jurik delman," jawabnya. "Jangan berani kamu ucapkan itu. Masuklah, akan kudengar selanjutnya di dalam," jawab kakekku seperti panik. Mereka masuk duduk di ruang tamu dan terus berbincang. Aku melihat wajah ibu yang sedang terpejam dan mengelus lembut kepalaku. Namun ketika ibu mendengar jurik delman, ia berhenti mengelus. Matanya terbuka dan bersiap untuk bangun. Aku memperhatikannya. "Ayo kita keluar, kita perlu melihat siapa dia," ajak ibuku, yang kujawab dengan anggukan. Rupanya hanya aku yang penasaran siapa Atma ini. Ketika kami keluar dari kamar, seorang lelaki berusia 30 tahunan menatapku. "Ini kah gadis itu?" tanyanya kepada kakekku. "Lalu bagaimana?" Kakekku balik bertanya. Ia mengusap wajahnya perlahan namun kuat. Kasihan, kesal, marah, semuanya bercampur dalam emosi yang tidak mampu orang itu bendung. Bukan dia sekarang yang jadi soal, tapi mereka. Orang itu lalu berdiri setelah ia melihatku. "Apa maksudmu?" Kakek mencegah ia pergi sebelum menjelaskan. "Takdir ya takdir. Bukan salah gadis itu lahir di hari itu. Bukan juga salah dia lahir sebagai keturunanmu. Bukan salah dia juga tubuhnya wangi mengundang dedemit. Dan bukan salah siapa-siapa. Mulai sekarang, perhatikanlah cucumu lebih dekat lagi. Siapa tahu dia akan lenyap di hari ke-18-nya nanti," ucap pria itu sambil berlalu pergi. "Lalu aku harus apa?" ucap kakekku putus asa. Lalu dia menatap mataku dalam-dalam. "Jagalah dirimu dan juga keluargamu. Mungkin desa akan kacau untuk beberapa waktu ke depan." Ia lalu melangkah keluar pergi. Dan setelah beberapa saat menghilang, benar-benar lenyap seperti tidak ada orang yang bertamu. Waktuku hanya tinggal 5 tahun lagi jika mengelik dari perkataan lelaki itu. Hatiku benar-benar hancur, tubuhku lemas, kakiku ambruk. Tubuhku benar-benar tidak berdaya. Aku seperti seorang terdakwa yang divonis hukuman mati. Ibu tidak jauh berbeda adanya. Ibu terisak lalu memelukku begitu erat. Kami berdua akhirnya bersama jatuh tertunduk.
Kakek mengepalkan tangannya dengan begitu kesal. Nenek terdengar terisak dari dalam kamarnya. Duka mengapung di udara, membuat sesak siapapun di rumah ini. Esoknya meskipun hari menjelma, aku seperti waktu yang lain juga berjalan. Ada rasa gelisah bercampur sendu. Sejak kemarin, semuanya canggung dan air mata seringkali menetes tanpa sebab. Hari ini kakek tidak kemana-mana. Nenek lebih banyak di rumah. Ibuku terlihat seperti seolah menyibukkan diri. Aku yang tertidur di pangkuan nenek. Nenek mengelus kepalaku dengan lembut, seperti tenang menenangkan diriku. Seolah memberitahuku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sekalipun aku tahu itu adalah kebohongan. Hari pun aku lewatkan begitu saja. Jingga dan Eka tidak muncul hari ini. Sambil berbaring menunggu waktu Isya, semuanya berkumpul di ruang tengah secara perlahan dan semua orang menjelaskan padaku. Ada sebuah cerita tentang seorang ibu bernama Marsina. Dia saat itu sedang mengandung seorang bayi dan suaminya bekerja sebagai seorang supir truk. Anaknya lahir dengan baik, tumbuh dengan cantik. Namun belum genap 2 tahun suaminya meninggal kecelakaan. Saat itu keluarga mereka dirundung kesulitan bertubi-tubi. Sang ibu tak kenal menyerah. Ia bekerja setengah mati menyekolahkan anaknya setinggi yang ia mampu. Tepat di tahun ke-13, ia dijemput delman dan menghilang. Usut punya usut pun anak itu lahir di hari tertentu, membuat tubuhnya sewangi melati. Bagi para dedemit tetua desa mendesak agar Marsina dan anaknya keluar dari desa. Tapi ekonomi juga memaksa mereka tidak dapat berbuat banyak. Sempat berpindah, namun rentetan kejadian membawa mereka kembali ke desa. Hingga pada saatnya yang telah putus, anaknya sudah tidak tahu menahu tentang dirinya harus berakhir menghilang tanpa sebab. Anak itu tidak diberi kesempatan untuk memahami apa permasalahannya, hingga sampai dia pun benar-benar hilang. Ketua desa, orang-orang pintar semuanya menyerah. Ini ibarat takdir yang tidak bisa dihindari. Anak itu benar-benar hilang, seperti asap yang tertiup angin dan benar-benar seperti ditelan bumi. Nama anak itu adalah Eka. Aku tidak percaya begitu saja. Eka adalah temanku satu-satunya sejak aku pindah dan tidak ada yang aneh dengan dirinya. Aku mengatakan kalau Eka itu ada dan dia benar-benar nyata. Namun sergahan demi sergahan di rumah ini, mereka semua mengatakan satu hal. Eka itu sudah tidak ada. Dan mereka mengatakan bahwa Eka benar-benar sudah hilang. Dan sepertinya aku yang gila. Batinku terus berkecambuk dan aku menolak setiap kenyataan yang sedang dihadapi. Kumandang azan Isya pun terdengar. Itu tandanya kami harus berhenti dan harus tidur lebih awal. Namun tepat pada pukul 9 malam, tiba-tiba ada sesuatu yang meledak keras. Terdengar dari arah timur, suaranya menggema. Semua orang yang saling menatap bertanya-tanya, tapi masih dalam keheningan. Tidak ada yang berani keluar seolah memang hanya kami di rumah ini yang mendengar. Suara itu kek? Nenekku akhirnya angkat bicara. Semuanya diam dan berkumpul di ruang tengah. Jangan berhenti berzikir atau membaca ayat suci. Terus lanjutkan dan berharap semuanya akan berakhir dengan baik. Kakek memerintahkan kami yang langsung dituruti tanpa banyak bicara. Meski seolah mengerti dalam pundak masing-masing, suara tadi bukanlah ledakan biasa. Aku ketakutan, namun lelah menyergap hebat kantukku. Tak dapat ditahan. Meskipun semua orang tegang, tapi pada akhirnya aku terlelap juga. Dalam mimpi kulihat hutan dan pohon bambu saling mengelilingi. Baru saja kulihat sekeliling, seorang pria terlihat sedang kesusahan. Ia berkelahi 2 lawan 1 dengan sepasang sosok aneh di sana. Sosok tanpa kepala yang membawa sebilah golok. Satu lagi wanita dengan leher, tangan, dan kaki yang sangat panjang. Wanita itu merangkak mengarah tubuhnya dan berusaha meraih para pria itu yang sedang melawan sosok tanpa kepala. Kenapa kau kemari? Sana, pergilah. Pria itu mendorong tubuhku. Lalu aku pun terbangun dari tidur singkatku. Seiring aku membuka mata, ledakan demi ledakan terdengar saling bersautan, membalas satu sama lain.
Ketukan di jendela pintu juga terdengar, seperti ada banyak orang yang memaksa ingin masuk ke dalam rumah. Namun baik kakek, nenek, dan ibuku tidak bergerak dari tempatnya. Mereka semua terus duduk dan berjikir. Semua orang mengacukan semua suara yang terdengar. Aku memeluk ibuku erat-erat sambil mengikuti lantunan ayat suci. Kuperhatikan setiap gerakan pintu dan jendela yang bergoyang. Bayangan itu bukan kaki, tapi seperti kain lusuh atau seperti orang yang memakai bawahan seperti itu. Lampu juga bergoyang. Setiap bayangannya terlihat menggambarkan satu sosok di kepalaku. Pocong. Ya, itu pocong. Bukan satu atau dua, tapi banyak. Banyak sekali. Mereka menggedor pintu atau jendela dengan kepalanya masing-masing. Geraman kadang terdengar. Betapa takutnya aku saat itu. Terdengar menengang, tangisan semua bercampur menjadi satu di tubuhku. Lalu, ada masa di mana semuanya berhenti. Senyap dan diam dan hening. Nuri, ayo main. Eka, itu suara Eka. Suaranya dari depan rumah. Aku menatap wajah ibuku. Ia menggelengkan kepala seolah menjelaskan bahwa suara itu bukanlah suara seseorang yang aku kenal. Nuri, ayo Nuri. Nuri, goblok, ini aku. Buka pintunya. Dasar jalang. Kau lupa ya siapa aku? Aku temanmu, sahabatmu. Buka suara pintu sialan ini. Suara Eka terdengar membentak dan melengking. Aku hanya diam tidak menjawab. Hanya tangis dan takut yang kurasa. Sedetik kemudian hening. Kali ini tenang, tapi keheningan itu tidak turut membantuku. Aku benar-benar tidak nyaman. Nuri sayang, buka pintunya. Ini ibu nak. Ibu tadi lupa pamit sama Nuri. Kini suaranya seperti suara ibuku. Aku seketika takut dan bingung. Apakah orang yang sedang di luar itu benar-benar ibuku atau hanya jelmaan? Jangan didengar. Dia itu bukan ibumu. Ibu tidak akan mungkin bisa membaca ayat suci seperti ini, ucap ibuku. Ibuku berkata tegas sambil terus membaca ayat suci. Aku yang saat itu terdiam dan bergelut dengan ketakutanku sendiri. Nuri, kok ditutup ini? Kakek baru balik, kok dikunci? Kini suaranya seperti suara kakekku. Aku masih diam dan menatap ke arah kakekku yang masih memandangi daun pintu. Nuri, ini kok dikunci? Tolong dibuka, Cu. Kini neneknya yang juga ikut bersuara. Nenekku yang kini terdengar, dusta kau setan alas, enyah kau. Nenekku yang terpancing emosinya seketika memarahi sosok itu. Lalu tidak lama pukulan pada daun pintu terdengar lagi. Kini jauh lebih keras dari sebelumnya. Bukan Nuri, jika kau tidak mau mati malam ini. Sosok itu malah kini mengancamku. Aku yang bingung harus bagaimana kalau takut sesak tidak tahu lagi. Beberapa ribu gelisah jutaan sesak menancap di dadaku. Hanya jariku yang semakin erat memeluk ibuku. Tangisku pecah pada akhirnya. Tangis suara yang begitu tertahan karena aku tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Entah berapa lama rasanya, semuanya seperti hilang dan berjalan jauh lebih lambat dari yang seharusnya. Lalu suara ledakan itu perlahan sirna, samar-samar kemudian sepi. Gedoran pintu atau jendela juga lenyap dari ratusan suara dan menjadi puluhan, dari puluhan menjadi belasan. Satu-satu dan akhirnya sepi. Saat kami saling menatap, karena lantunan ayat suci juga berhenti, jangkrik kembali bernyanyi, kodok kembali bersahutan. Malam telah kembali pada semestinya. Assalamualaikum Ki Damar, ini aku, Atma. Orang itu mengetuk pintu dengan nada panik. Waalaikumsalam. Sebentar kakek berdiri, lalu membuka pintu. Namun ternyata saat dia melihat kakekku hanya menyampingkan tubuhnya, memperlihatkan keadaanku dan mempersilahkan untuk melihatku yang saat itu masih ketakutan. Baiklah, untuk saat ini semuanya aman, tapi akan jauh lebih baik jika ia juga pergi dari desa ini. Aku tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi, karena taruhannya adalah desa ini atau nyawa cucumu.
pilih saja, mau mana yang akan kau pilih?" Ucap laki-laki itu sambil berkata seperti itu. Kakek pun hanya membelakanginya. Dia pun lalu menatap lekat kepadaku, tidak seperti biasanya. Kami memang bisa melihatnya, tapi saat kakek berbalik, Kang Atmas sudah menghilang dan tidak terlihat lagi. Tidak butuh waktu lama, akhirnya ayah menjemput kami keesokan harinya. Dia pun akhirnya menjelaskan semuanya, dan beruntung ibu kali ini mengalah untuk percaya. Dan alasannya pasti itu karenalah aku. Selang beberapa tahun kemudian, akhirnya aku pun telah lulus dari SMP. Aku melanjutkan pendidikanku. Jujur saja saat itu aku merasa bangga, karena tidak semua wanita seusiaku mendapatkan pendidikannya. Namun rasa penasaranku mempuncak tidak karuan. Pasalnya, bulan depan ini adalah ulang tahunku yang ke-18. Apakah kali ini aku juga akan bertahan, atau malah sebaliknya? Aku kembali ke desa untuk melihat keadaan nenek dan kakek yang karena sudah semakin tua. Namun saat itu terlihat wajah yang khawatir dan juga kaget yang kental bersamaan. Setelah kami semua duduk bersamaan, kata pertama yang keluar dari kakek adalah ini: "Pulanglah sebelum matahari terbenam. Kalian punya waktu 4 jam lagi." "Apa yang membawamu kemari sekarang?" Tanya kakek dengan napas yang terengah. Disusul oleh ayahku ketika masih menggarap sawah. "Bicaralah, nak," ibu memberanikanku. "Delman itu sebenarnya apa?" tanyaku kepada kakek. Kakek tidak langsung menjawab. Ia seperti menunggu nenek untuk memulai. "Bukan hal yang bagus," kata nenek. Tatapan kakek justru karena itu bukan hal yang bagus. Aku malah jadi harus lebih tahu. Namun aku terus memaksa. "Dia benar," ucapnya. "Masih mirip sepertiku." Kakek mengeluhkan sikapku. "Jadi bagaimana?" Aku tidak sabar. "Baiklah, jadi seperti ini. Di desa ini dulunya tandus. Kepala desa juga kesulitan mengembangkannya waktu itu. Negeri sedang tidak baik-baik saja. Orang-orang susah, kesulitan berlindung dan bahkan bertahan hidup. Namun seorang sesepuh desa tidak menyerah. Sesepuh itu kuakui niat mulianya, tapi caranya yang salah. Dia mengetahui satu hal dan berbekal dengan itu, dia membuat sebuah perjanjian dengan dunia lain. Penguasa di sana diperbolehkan mengambil tumbal tertentu dengan syarat bahwa ia akan memberikan apa yang desa butuhkan. Dan tumbal pertamanya adalah dirinya sendiri. Setelah dirinya menghilang, beberapa mata air muncul ke permukaan. Lahan tandus berubah menjadi rawa yang kemudian dikelola bersama menjadi sawah dan perkebunan di desa ini. Semenjak itu berubahlah bukan hanya kondisinya, namun petaka juga mengiringinya. Lalu orang-orang tertentu akan diambil sebagai persembahan. Entah sampai kapan, hanya Tuhan yang tahu. Memang ada yang berhasil lolos dan keluar dari desa, tapi tidak diizinkan menginjakkan kakinya di desa ini lagi. Dan kami harap hal itu juga berlaku padamu. Pergilah, lupakan desa ini, lalu hiduplah dengan baik. Biar apa yang terjadi di sini hanya menjadi buah bibir kosong dan imajinasi tanpa dasar. Biarlah cerita ini hilang dan terlupakan. Begitulah, rampung sudah tanggung jawabnya. Aku mengerti, itulah bukan jawabanku saat melihat sikap mereka. "Kita pulang ya?" tanya ibuku. "Ya, ibu berusaha kita selesai di sini," jawabku. Ayah yang sedari tadi hanya terdiam, tidak mengeluarkan suara. Entah apa dia percaya atau tidak, namun dengan penuturan nenek tadi, kurasa semuanya sudah jelas. Sekarang baru saja kuinjakan kaki keluar dari rumah untuk bersiap pergi. Seketika langit gelap bukan seperti mendung, tapi seolah malam datang secara tiba-tiba. Gelap gulita. Mataku tidak dapat melihat apapun. Ayah, ibu, ku coba memanggil-manggil orang tuaku. Perlahan rasa takut dan panik menjalar di seluruh tubuhku. Jantungku berdetak semakin kejap seiring napasku yang berantakan. Tubuhku seakan ditelan kegelapan yang entah datang dari mana,
tak ada sumber cahaya ataupun mataku yang mampu beradaptasi. Tidak peduli kemana aku pergi, semuanya sama, hanya kegelapan pekat yang terus aku lihat. Lalu samar kegelapan itu bergerak dengan cara yang aneh. Warnanya perlahan memudar dan menjadi jingga kemerahan. Aku pun saat itu sangat merasa takut dan napas yang masih berantakan. Sebelum semuanya semakin jelas, sebuah tangan mencengkram tanganku. "Sudah aku katakan, jangan kembali lagi kemari." Tiba-tiba tubuhku ditarik dengan kasar yang membuat keseimbanganku hilang dan aku terjatuh berlutut. Kepalaku mulai berputar. Rasanya mataku mulai menangkap cahaya lagi. Teras, iya, itu teras rumah nenekku. Aku seperti terbangun dengan keadaan merangkak. Saat itu semua orang terlihat begitu panik. Ibuku dan semua orang yang ada di sana. "Kamu kenapa? Apa kamu pusing?" tanya ibuku pelan sambil menghampiriku. Dan pada saat itu tidak bisa lagi kutahan tangis yang akhirnya pecah. Saat itu ibuku dan aku pun menangis sekeras-kerasnya. Samar kulihat bayangan seorang pemuda berdiri jauh dari pandanganku. Dia seakan berdiri di pohon mangga. Napasnya tersengal, dia berkeringat. Namun raut mukanya seolah ada kelegaan di sana. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi balik ke desa itu. Bahkan ketika kakek sama nenek meninggal, aku tidak bisa ke sana. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kisah ini. Dan semoga saja cerita ini dapat menghibur. Dan sekali lagi, terima kasih.